Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam acara yang berkilau di tengah COVID-19. Kita mendengar dulu Pak Ade Cendra, bagaimana MNC Play. Mungkin sebelum menanggapi ini, apa yang menjadi bisnis dari MNC Play, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Primus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Jadi MNC Play ini bagian dari salah satu bisnis unit MNC Group, di MNC Media Group ya, yang memang fokusnya adalah mirip-mirip Linknet sih, yaitu mendeliver service broadband internet dan juga IPTV, atau kita bisa bilang juga cable TV, ya mirip Linknet sebenarnya. Nah, tentunya kalau saya langsung to the point ya, di era pandemi COVID-19 ini tentunya bagi MNC Play personally ya, khususnya memang membawa suatu pengaruh positif sekaligus negatif sih ya. Yang pasti kita tidak mau juga ingin berlama-lama di pandemi COVID-19 ini, makanya pemerintah dengan era new normalnya ya kan, selama mengikuti disiplin protokol kesehatan COVID-19 ya, protokol kesehatan COVID-19 ini kita mendukung sekali. Tadi poinnya karena kita tidak mau lama-lama di fase ini. Nah, kalau kita lihat ya, negatif dari sisi impact-nya bagi bisnis kita ini ya, terutama MNC Play, adalah memang benar tadi Pak Jamal sudah pointed out, termasuk Pak Marlu, yaitu bahwa di segmen korporasi impact-nya lumayan, karena kita juga banyak segmennya ke hotel-hotel ya. Nah ini hotel-hotel kan juga terus terang banyak yang temporary tutup atau memperkecil daya bisnis mereka. Nah otomatis daya mereka membayar atau menggunakan servis kita juga menurun. Kita angka yang kita sampai saat ini sekitar kurang lebih 50-60% penurunan ya, dalam 1, 2, 3 bulan ini kita lihat. Nah itu hotel dan kantor-kantor juga pasti lah, karena office banyak yang work from home ya kan. Nah namun ada impact positif memang. Kebetulan untuk segmen retail atau consumer atau perumahan memang punya daya imunitas yang cukup tinggi terhadap pandemi COVID-19 ini dari sisi dampak ekonomi sama bisnisnya. Memang ada peningkatan akibat program pemerintah atau PSBB ini, work from home, study from home, ya kan, ibadah di rumah, yang akhirnya membutuhkan broadband internet service yang cukup stabil, cukup cepat, ya kan, dan juga daya mengkonsumsi mereka untuk hal-hal konten yang sifatnya entertainment. Nah kebetulan kita juga deliver IPTV service atau cable TV service lah. Nah ini dampak positifnya ada, cuma kita mesti waspadai bahwa kalau ini berlarut-larut ya, saya rasa jelas bahwa buying power daripada mass market atau mass segment atau masyarakat ini tetap akan turun. Jadi tinggal tunggu waktu saja, saya rasa penurunan buying power mereka akan terjadi. Makanya saya highlight bahwa ini kita tidak ingin ini berlama-lama, walaupun ada dampak positif sementara yang kita dapatkan di segmen perumahan. Nah makanya kita sudah melakukan ibaratnya jurus kuda-kuda lah, bersiap-siap. Efisiensi di masa pandemi COVID-19 ini dari sisi bisnis kita lakukan, ya baik dari sisi operasional dan hal-hal yang lainnya. Ada beberapa tentunya kita juga persiapkan ada penundaan-penundaan capex yang memang tidak primer yang harus kita lakukan sementara ini, bersiap-siap. Makanya kalau lebih cepat ini lewat, ya kan, ini tentunya ini kan akhirnya penundaan ini akan menjadi
sementara saja. Promo-promo kepada pelanggan juga harus kita lakukan, walaupun ada peningkatan traffic, ya tapi demand pelanggan yang di rumah ini juga harus kita entertain. Ya, mereka seringkali beranggapan bahwa servis yang mereka terima ini tidak mau juga bayar lebih, tapi mengharapkan full service atau complete service, ya kan? Nah kadang-kadang berarti ada promo-promo yang kita lakukan untuk mengentertain mereka lah ya, terutama juga menunjukkan rasa empati perusahaan kita terhadap masa pandemi COVID-19 ini. Secara spesifik ya, saya mengapresiasi langkah-langkah pemerintah tentunya. Ya, dalam hal pembebasan PPh 21 atau pajak atas gaji pekerja, PPh 22 yang untuk kegiatan impor barang, karena kita juga banyak impor barang, ya kan, untuk capex dan lain-lain, pengurangan juga sekitar 30% ya atas PPh 25 atau pajak pribadi dan badan. Nah juga terakhir kalau nggak salah Menkominfo juga melakukan penundaan 2 bulan ya pembayaran pendapatan negara bukan pajak PNBP atas BHP dan USO. Nah kita apresiasi, cuma yang saya highlight adalah kiranya ini juga menjadi masukan bahwa ini dapat diperpanjang atau ditunda pembayaran BNPB ini lebih lanjut atau lebih lama, karena impact-nya setelah new normal pun saya rasa masih ada. Ya, dan kita harus waspadai, ya kan. Tentu kita berharap semua normal lebih cepat lebih baik. Kira-kira itu sementara. Baik Pak Ade Cendra, kita ke Pak Muhammad Arif Pak. Anda memimpin asosiasi penyelenggara jaringan Pak. Ya. Ini mestinya orang bisa bekerja dengan jaring internet, tapi banyak tadi disebut Pak Jamaluddin juga banyak blind spot Pak. Dia tertentu orang nggak bekerja di rumah, dia bekerja di jalan, artinya dia menyusur jalan mencari sinyal Pak. Iya, ya, Pak Primus. Ya, mungkin benar sih kata Pak Jamal Senada. Jadi penetrasi broadband kita itu memang saat ini masih di bawah 15% secara nasional. Ini broadband ya Pak, bukan seluler. Jadi benar, kalau dibilang blank spot itu masih sangat banyak. Pak saya izin share sedikit, ini sebenarnya agak correlated karena ini hasil survei Abjatel, kebetulan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Bisa terlihat jelas, hanya singkat 3-4 slide. Jadi kalau sesuai judulnya nih berkilau ini maknanya kayak menurut saya banyak nih Pak Primus ya. Bisa, tapi kan berkilau ini belum tentu bisa dibilang menjadi purely profit gitu kira-kira. Nah, jadi kalau hasil survei Abjatel bisa dilihat 86% perusahaan jaringan telekomunikasi itu berdampak atau terdampak lah gara-gara COVID-19 ini. Hanya cuman 2% yang fine-fine aja dan tetap nggak berdampak sama sekali. Nah, 2% itu kenapa? Saya jelasin di selanjutnya. Nah, dari slide selanjutnya, ini kenapa 54% yang di paling kiri, itu tadi seperti yang Pak Jamal juga bilang, atau 54% itu adalah sektor penyelenggara jaringan yang purely hanya punya market di B2B. Jadi 54% ini nggak punya sama sekali market residensial atau retail. Nah, grafik yang biru ini, yang 46% sisanya ini punya market retail, tapi secara proporsi, kenapa saya kotakin merah titik-titik ini, hanya yang 20 dan 8%, which is 28%, proporsi dengan segmen B2B-nya itu kecil, di bawah 50%, which is mereka ini 28% ini tetap bergantung pada segmen corporate atau enterprise dan lainnya, B2B lah ya. Jadi bisa dibilang 82% dari total penyelenggara itu perusahaan sebenarnya masih bergantung pada segmen B2B. Hanya sisanya hanya mungkin nggak sampai 20%, itulah yang benar-benar mungkin core bisnisnya adalah di retail atau residensial. Nah, setelah saya benar senada dengan Pak Ade, Pak Marlo, Pak Jamal juga benar. 100% yang kita survei, market corporate turun drastis. Karena tadi ada perpindahan traffic dari yang tadinya ada di perkantoran, bisa dibilang pindah ke rumah. Sebenarnya gini, analisa kita. Usernya dia lagi, cuman bedanya sekarang dia di rumah. Tapi kalau dibilang berkilau atau peningkatan itu kan bisa diartikan seperti wah ada penambahan user baru. Kalau saya bilang usernya nggak bertambah, mungkin kalau dari 100 ya mungkin 102. Tapi dia lagi, hanya dia sekarang di rumah bukan di kantor. Nah jadi kalau secara market menurut saya sama.
Jadi kalau benar kata Pak Marlo, mungkin market ini akan tetap flat atau berturun. Kalau meningkat banget sih enggak. Ini hanya mungkin, nah kenapa mungkin berkilaunya gini ya Pak Primus ya, kalau kacamata saya. Ini menjadi seolah-olah berkilau karena menjadi kebutuhan primer. Tadi Pak Jamal sudah sampaikan juga. Yang tadinya mungkin internet tadi broadband mungkin tersier, nggak wajib banget kita punya. Jadi primer. Jadi kesannya berkilau. Tadi saya bilang tapi penggunanya dia lagi sebenarnya. Jadi marketnya tuh sudah sama aja, cuma pindah aja ke rumah gitu. Dan tadi ya, nah ini ada lagi, senada Pak Ade tadi. Kalau MNC Play mungkin akan menunda investasi. Dari hasil survei kita, 62% perusahaan penyelenggara jaringan itu akan menunda. Which is, menurut saya ini akan memperlambat penetrasi broadband. Seperti Pak Jamal bilang, ada program desa yang belum tercover, blank spot. Dengan adanya COVID-19 ini, kalau memang perusahaan mostly akan menahan investasi untuk expand, tandanya penetrasi broadband ini akan semakin melambat. Makanya kita berharap kondisi ini juga segera berakhir, kira-kira seperti itu. Nah, saya mungkin tambahkan sedikit ini dari apa? Jadi Pak Ade udah menyampaikan juga mengapresiasi Menkominfo, ya. Tapi itu udah keluar permennya. Dan saya lihat gini sebenarnya. Di masa ini tuh kita benar-benar melihat industri telekomunikasi jadi tulang punggung. Bisa dibilang semua kegiatan ekonomi, pembelajaran, DLL, kesehatan, dan lain tanpa industri telco ini nggak ada apa-apanya. Maka kita akan lebih terpuruk dari kondisi yang saat ini terjadi gitu saya lihat. Nah, ini saatnya menurut saya kita harus industri telco ini speak up, bareng-bareng speak up, melihat pemerintah nih harus melihat telco ini bisa disetarakan dengan kebutuhan primer lainnya, which is itu listrik, air, dan setaranya. Dan dengan melihatnya dengan kacamata tersebut, kita berharap tadi penetrasi broadband yang tadi Pak Jamal sampaikan masih kurang, banyak blank spot, ini bisa teratasi. Karena kita ngerasa kebutuhan layanan masyarakat akan internet ini udah primer. Jadi pemerintah harus merubah atau memperkuat regulasi yang ada. Serta regulasi di pusat dan di daerah ini harus segera harmonisasi. Kalau enggak, ini menyulitkan kita untuk mengembangkan terus infrastruktur telekomunikasi ke depannya. Dan saya rasa inilah memang saatnya pemerintah juga aware ya, bahwa kebutuhan masyarakat yang tadi saya bilang udah primer ini, pemerintah tuh kalau emang penyambung tadi dari Pak Jamal, daerah-daerah yang belum tercover, ya harusnya pemerintah aware dan melihat harus karpet merah kepada para investor di industri telekomunikasi. Sehingga investor-investor tadi akan menggelar jaringan-jaringan tadi di daerah-daerah yang belum tercover ataupun 3T dan penyebutannya seperti apa, intinya seperti itu. Kalau selama pemerintah nggak membeli karpet merah, tidak menganggap industri telekomunikasi ini penting, kayaknya ke depan kita nggak akan terus di bawah angka 15% tadi yang saya bilang. Dan akhirnya secara jangka panjang masyarakat kita akan tertinggal karena hanya 15% tadi yang benar-benar bisa menikmati internet atau broadband dengan kualitas baik. Kalau seluler saya rasa bisa tercover, tapi nggak secara speed mungkin akan beda dengan kabel ya, dengan broadband. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau untuk supaya pemerataan ini, internet betul-betul digunakan untuk berbagai kegiatan kehidupan, untuk bisnis, untuk belajar, itu mestinya broadband ya. Yang sekarang baru 15% itu. Begitu kurang Pak? Dari, betul. Kurang 15%. Karena nanti ke depannya banyak aplikasi yang akan dilewatkan di atasnya. Dengan kita nggak punya broadband, nggak kurang penetrasinya lemah, ini menyulitkan mungkin kita yang tinggal di Jakarta, Pak, fine-fine aja. Tapi gini, ini faktanya di Jakarta aja tuh ada 15 area yang, belum tersentuh loh di Jakarta. Ya, apalagi daerah lainnya, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau seluler itu belum bisa terlalu diandalkan ya, seluler aja? Secara penetrasi bisa, tapi secara speed, dan dia kan kuota base, Pak. Tentu akan menyulitkan dengan aplikasi video seperti kita hari ini, dengan yang lainnya, itu akan menyulitkan. Kurang lebih seperti itu, Pak Primus.
Pemirsa, kita masih satu sesi lagi untuk mendengarkan bagaimana pandangan mereka untuk perbaikan bisnis internet ke depan, karena menurut para pembicara, internet harus diakui, karena sudah terjadi sebetulnya, menjadi kebutuhan masyarakat, sama seperti energi listrik. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.